Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Balita, apa kabar? Berjumpa dengan saya Punurut serta di acara Isi Piringku. Oke, kali ini kita akan memasak menu sushi ikan dori filet dadar gulu. Jadi menu yang kita pakai untuk membuat sushi filet dadar gulung ikan, yang pertama adalah ikan. Nah, bahan dasar ikan ini bisa bermacam-macam. Bisa memakai ikan dori, kemudian juga bisa memakai ikan gabus, bisa memakai ikan kakap. Semua ikan bisa kita pakai sebagai filetnya. Kemudian yang kedua adalah 2 butir telur. Ya, 2 butir telur. Kemudian yang ketiga adalah wortel yang kita cincang kasar, 1 buah wortel yang kita cincang kasar. Nah, selanjutnya 1 mangkok kecil nasi, ya, 1 mangkok kecil nasi, bisa nasi hangat ataupun nasi dingin. Kemudian ditambah lagi bumbunya adalah kita cincang, ya, kita cincang setengah halus. Bahannya adalah 1 serai, 1 buah bawang pre, ya, 1 buah bawang pre, kemudian juga 1 buah daun seledri, dan juga nanti ada ini daun jeruk purut yang digunakan untuk mengurangi rasa amis pada ikan. Kemudian lagi ada garam, ya, ada garam. Garam ini sedikit saja, nggak perlu banyak, karena pada menu balita ini harus dikurangi rasa asin maupun rasa manis yang berlebihan. Terus kemudian kita berikan sedikit minyak ini digunakan untuk menggrill ikannya, jadi nggak perlu banyak, ya, kita ambil sedikit saja. Oke, ini tadi adalah menu-menu yang kita siapkan. Selanjutnya kita lakukan memasak. Oke, untuk langkah yang pertama, ikan yang sudah kita filet, kebetulan kami menggunakan ikan dori supaya bahannya tidak amis. Pertama kita kasih garam sedikit. Kita kasih garam, jangan banyak-banyak, sedikit aja karena untuk anak-anak, ya, sedikit. Semuanya diratakan. Setelah garamnya diratakan, ya, dibalik-balik juga, dibalik. Oke, dibalik garamnya. Kemudian untuk daun jeruknya ini kita potong kecil-kecil, ya. Bahan tengahnya kita ambil. Ini tujuannya apa? Supaya ikannya tidak amis, ya. Kita potong kecil-kecil. Daun jeruknya ini, ya, dari buah harumnya ini yang nantinya fungsinya bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Kalau bisa didiamkan 5-10 menit, didiamkan 5-10 menit supaya nanti ikannya benar-benar tidak bau amis. Selanjutnya, ikan yang sudah dibaluri dengan garam sama daun jeruk purut, kemudian kita lakukan pemanggangan atau di-grill dengan menggunakan minyak sedikit, tidak perlu banyak. Bisa menggunakan minyak, bisa menggunakan butter, atau bisa menggunakan mentega. Selanjutnya, ikan kita lakukan pemanggangan atau grill dengan minyak sedikit, kebetulan di wajan sudah panas. Kemudian kita kasih minyak, tidak perlu terlalu banyak, ya, sedikit saja. Setelah rata semuanya, baru kita masukkan ikan dorinya beserta jeruk purutnya tadi, ya, dan jeruk purut. Apinya jangan terlalu besar supaya nanti tidak gosong, ya, api kecil saja. Dan jangan sering dibulak-balik, ya.
boleh dikasih jeruk nipis. Kenapa? Karena jeruk nipis itu akan berisiko untuk membuat teksturnya menjadi rusak, mudah rusak. Sehingga kalau dimasak akan mudah hancur ikannya. Jadi sepertinya baunya sudah harum, dan aroma bau ikannya tidak terasa ya, karena memang sudah terabaikan dengan bau daripada daun jeruk nipis itu. Jadi ikan dorinya yang sudah kita panggang, sudah kelihatan kecoklatan, terus kita angkat ya, kita sajikan di piring. Nah, ini hasilnya ikan dori yang sama daun jeruknya masih nempel ya. Ini tadi kita goreng atau kita lakukan pemanggangan ya, bukan dipanggang, karena baunya harum banget ya, jadi rasa amisnya hilang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bikin dada dari 2 butir telur. Kita pecahkan telurnya. Selanjutnya kita kocok telurnya sampai berbuih. Kasih garam sedikit aja, nggak usah banyak, sedikit ya. Oke, kita kocok. Sudah. Kemudian kocok dulu, berbuih dulu. Nah, ini sudah nampak buihnya ya. Kemudian kita masukkan cincang daun pre. Jadi sebenarnya kalau anak balita tanpa ini nggak apa-apa, ini opsional saja. Supaya apa, bisa memberikan aroma yang bisa merasa nafsu makan anak ya. Kita berikan sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak ya. Kemudian kita masukkan ini adalah daun seledrinya. Oke, terus kita masukkan ini adalah 1 buah wortel cincang kasar. Ini fungsinya apa? Jadi kalau pada balita itu tidak perlu ditambahkan gula ya, karena manisnya bisa kita dapatkan dari wortel ini. Ya, kemudian dikocok lagi sampai berbuih. Oke, sudah berbuih. Ibu nanti tinggal kita goreng ya. Gorengnya adalah tidak perlu pakai minyak banyak, sedikit saja, asalkan di wajahnya ada minyak sedikit itu aja untuk menggoreng. Oke, selanjutnya kita goreng telur dengan sedikit minyak ya, nggak perlu banyak minyaknya. Jadi kalau nggak pakai minyak bisa pakai margarin atau bisa pakai butter. Ya, kita tuangkan sedikit minyaknya ke penggorengan. Diratakan, sudah tunggu sampai panas, baru kita tuangkan telurnya ke dalam wajan. Nah, sambil gini kita ratakan supaya nanti bisa memenuhi seluruh area di wajan ini. Kita ratakan. Sudah rata, kita tunggu sampai airnya telur ini tidak bergerak, berarti ini sudah ada proses pematangan. Oke, telur sudah matang, kita angkat ke piring. Ya. Iya. Ini bentuk telurnya, jadi ada warna agak orange. Warna oranye ini adalah hasil dari wortel, sehingga warnanya sangat menarik ya, dan ini akan membuat anak untuk bisa mau makan. Dan ini menimbulkan rasa manis juga pada telur. Oke, selanjutnya proses yang terakhir adalah kita plating. Kita bikin susinya. Jadi dengan cara telur tadi harus kita balik supaya warna yang bagus itu nanti letaknya di atas ya, sehingga nanti lebih menarik. Oke, pertama kita balik telurnya dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapkan nasinya ya. Nasinya kita tuangkan di atas telurnya.
Kasih ya, betul. Ya, cukup. Oke, sudah rata. Jadi ini adalah campuran dari karbohidrat, protein, sama sayur kita campur jadi satu. Oke, sudah rata. Selanjutnya kita masukkan ikannya tadi. Ya, ikannya tadi kan ada bau daun jeruk purut yang nempel, kita ambili. Kenapa? Karena khawatirnya nanti anak nggak suka. Itu kan hanya fungsinya untuk menghilangkan bau amis, ya. Terus untuk ikan, jadi untuk ikannya ibu-ibu cantik bisa menggunakan ikan apa saja, tidak hanya fokus pada ikan dori ya, bisa menggunakan ikan mujair, bisa menggunakan ikan gabus, bisa ikan kakap, juga bisa ikan gurami, bisa ikan bandeng. Pokoknya prinsipnya adalah di fillet dan tidak ada durinya. Ya, ikan lele bisa, ya, juga bisa dipakai. Yang penting pokoknya tidak ada durinya, itu yang paling prinsip. Nanti kasihan anak-anak kalau kena duri dibawa ke rumah sakit malahan. Oke, selanjutnya ikan yang sudah kita panggang tadi kita taruh di atas telur dan juga di atas nasi. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita tata seperti ini kita gulung ya, kita bikin kayak sushi, dan ini nanti pasti akan menarik untuk anak-anak ya. Ini sushi yang murah, kita gulung pelan-pelan. Selanjutnya kita potong tengah-tengahnya dulu, kemudian ya kita bikin seperti kayak rolet gitu ya, kayak sushi. Nah, ini bisa di sup ini Mas. Ini artinya kelihatan di sini ya, akan nampak sekali. Jadi tekstur daripada telurnya ya, terus kemudian nasinya dan juga ada ikannya. Jadi komposisi yang pas antara protein, karbohidratnya dan juga lemaknya. Ya, ini baik sekali untuk anak-anak ya tentunya. Halo ibu-ibu cantik, kita sudah selesai masak ya, dan inilah hasilnya dari menu kita hari ini, yaitu sushi dadar gulung ikan filet dan nasi. Nah ini pasti anak-anak pasti suka, ini rasanya pasti zumi sekali. Yuk kita mari masak bersama dengan isi piringku di dapur Pokja 3 PKK Kabupaten Lamongan. Bunda Balita, demikianlah sajian isi piringku dengan menu sushi ikan filet dadar gulung dan nasi. Saksikanlah isi piringku pada episode berikutnya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa Bunda cantik.